Gerakan 30 September 1965 atau lebih dikenal dengan G30S merupakan peristiwa penculikan dan pembunuhan 6 jenderal serta 1 perwira Angkatan Darat atau AD. Latar belakang dari peristiwa ini adalah kabar burung atau isu adanya Dewan Jenderal yang berencana untuk mengkudeta Presiden Soekarno. Namun keberadaan Dewan Jenderal itu hingga kini masih menjadi misteri. Karena ada isu kudeta itu, pasukan Cakrabirawa, tim khusus yang bertugas untuk pengamanan Presiden beserta sejumlah tokoh Partai Komunis Indonesia atau PKI, merencanakan penculikan terhadap sejumlah jenderal. Rencananya para jenderal itu akan dihadapkan kepada Soekarno terkait isu kudeta yang berhembus. Namun rencana ini justru berubah menjadi tragedi berdarah. PKI yang dipimpin oleh Dipa Nusantara atau DN pun dituduh menjadi dalang di balik peristiwa ini. Lantas, di mana DN Aidit saat peristiwa G30S terjadi? Dikutip dari Kompas.com 30 September 2019. Pada malam itu, Aidit sedang berada di rumahnya bersama sang istri, Sutanti. Saat ia berusaha menidurkan putranya, Ilham Aidit, pada 21:30 waktu Indonesia Barat, sebuah mobil jeep tiba-tiba muncul di depan rumahnya. Menanggapi kedatangan mobil itu, Sutanti sempat membentak 2 orang berseragam militer yang berada di depan pintu. Aidit yang mendengar ketegangan tersebut keluar menemui tamunya, kemudian kembali ke kamar tidur untuk memasukkan beberapa pakaian dan buku ke dalam tas. Sutanti sebenarnya melarang suaminya untuk pergi malam itu. Namun, Aidit tetap pergi bersama 2 orang berseragam militer tanpa memberi penjelasan tujuan dan alasan di balik kepergiannya. Sementara itu, Mayor Udara Suyono mengaku menjadi orang yang menjemput Aidit dan membawanya ke rumah dinas Menteri atau Panglima Angkatan Udara Laksdia Omar Dhani di Wisma Angkasa Kebayoran Baru, Jakarta. Karena sang pemilik rumah tidak ada di lokasi tersebut, Aidit dibawa ke rumah mertua Omar di Jalan Oto Iskandar Dinata 3, Jakarta Timur. Namun Omar tak kunjung muncul sehingga Aidit dibawa lagi ke rumah dinas seorang bintara Angkatan Udara atau AU di Kompleks Perumahan AU di Halim Perdana Kusuma, Jakarta yang dijadikan Sentral Komando atau Cenko II. Saat penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa jenderal berlangsung, Aidit hanya diam di rumah tersebut. Pada Jumat 1 Oktober 1965 pagi hari, Aidit baru mengetahui bahwa operasi tidak berjalan sesuai rencana karena sejumlah jenderal justru tewas malam itu. Sesuai perintah Omar Dhani, ia kemudian dibawa ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dan diterbangkan menuju Yogyakarta. 1 hari di Yogyakarta, Aidit kemudian berpindah ke Semarang, Jawa Tengah dan melakukan konsolidasi agar PKI dapat dilepaskan dari insiden penembakan jenderal itu. Dari Semarang, Aidit kemudian bertolak ke Boyolali dan Solo, Jawa Tengah. Di 2 kota tersebut, ia menerima kecaman terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Pada 6 Oktober 1965, saat berada di Blitar, Jawa Timur, ia menulis surat kepada Soekarno yang menyampaikan cerita G30S versinya. Pada malam itu, ia dijemput oleh seseorang berpakaian Cakrabirawa dengan alasan untuk menghadiri rapat kabinet di istana. Namun, ia justru dibawa ke tempat lain. Aidit juga sempat bertanya kepada mereka apakah penangkapan para jenderal sudah diketahui Soekarno. Mereka pun menjawab bahwa Soekarno sudah memberikan restu untuk menindak para jenderal tersebut. Ia menyadari Angkatan Darat di bawah Pangkostrat Maijen Soeharto sedang memburu tokoh PKI yang dianggap menjadi dalang pembunuhan para jenderal. Usai peristiwa G30S, Aidit tak pernah menginjakkan kakinya di Jakarta dan berusaha meredam aksi kekerasan militer kepada simpatisan PKI di Jawa Timur. Dalam surat terakhirnya tertanggal 10 November 1965, Aidit mengaku akan mencari perlindungan ke Cina. Namun Aidit akhirnya tertangkap pada 22 November 1965 dan dibawa ke Boyolali, Jawa Tengah, usai terus bersembunyi di rumah teman-temannya.
Saat tertangkap, Aidit mengaku bertanggung jawab dan dibawa oleh Kolonel Jasir Hadibroto ke markas Batalion Infanteri 444. Di markas batalion tersebut, Aidit dipersilakan membuat pesan terakhir dan memberikan pidato berapi-api yang membuat Jasir kesal. Dilansir dari Kompas.com 22 Mei 2022, Aidit dianggap sebagai tokoh antagonis yang dituduh menjadi dalang peristiwa G30S. Ia lahir dengan nama Ahmad Aidit pada 30 Juli 1923, anak pertama dari pasangan Abdullah Aidit dan Mailan. Aidit kecil dikenal sebagai seorang anak yang pandai mengaji dan rajin beribadah. Ia pernah mengenyam pendidikan Hollandse Inland School atau HIS dan pernah melanjutkan sekolah di Middleston Handel School, Jakarta. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, Aidit bersama teman-temannya mendapat pelajaran seputar politik dari tokoh besar seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Ki Hajar Dewantoro. Dia menjadi bagian dari PKI pada 1 September 1948 dan ditunjuk sebagai anggota Politbiro yang bertanggung jawab dalam perburuhan. Usai peristiwa pemberontakan PKI Madiun, Aidit dan 3 orang lainnya, Nyoto, Lukman, dan Sudisman, menggantikan posisi pemimpin lama pada Januari 1951. Kala itu Aidit terpilih menjadi sekretaris jenderal partai berdasarkan hasil Kongres kelima dan menyingkirkan tokoh-tokoh tua PKI yang dianggap banyak melakukan kesalahan. Karirnya melejit pada akhir 1950-an dan berhasil menduduki posisi Ketua Komite Sentral PKI atau CCPKI. Ia memalingkan kiblat PKI dari Uni Soviet ke Republik Rakyat Cina atau RRC dan membangun PKI secara militan. Pada pemilihan umum atau pemilu 1955, PKI berhasil masuk dalam 4 partai suara terbanyak dengan meraih 3,5 juta suara. Aidit sempat menduduki jabatan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS pada 1962 hingga 1963. Pada 1963 hingga 1964, ia duduk sebagai Wakil MPRS dalam Kabinet Kerja 4 dan Kabinet Dwi Kora 1 pada 1964 hingga 1965. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.